Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum inzallahi atqakum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan kita pada saat ini melainkan ucapan alhamdulillah. Karena atas kudroh, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar, yang tentunya kita harus bisa mensyukuri di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemuliaan seseorang seringkali dilihat dari banyaknya harta. Kadang ada juga yang melihat sejauh mana atau setinggi apa jabatan seseorang. Atau bisa dilihat juga bagaimana keturunan seseorang. Namun pada hakikatnya, kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang hakiki ialah kemuliaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang paling mulia di hadapan Allah itu ialah orang yang paling bertakwa. Karena orang yang paling bertakwa itu yang Allah berikan garansi, yang pasti Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi. Oleh karena itu, di dalam momentum Ramadan ini, jangan sampai karena kita merasa biasa melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga kita lupa akan tujuan dari ibadah saum itu sendiri, yaitu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena pribadi yang bertakwa ini, Allah jamin, Allah pastikan ia akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 yang bunyinya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah, bersegeralah kamu kepada magfirah, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kamu kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana luasnya itu seluas langit yang bumi, dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, tentu itu merupakan salah satu wasilah agar kita bisa meraih magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya magfirah itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau misalkan kita melaksanakan ibadah saum itu hanya menggugurkan kewajiban saja, bukan karena kita merasa butuh. Padahal setiap ibadah yang kita lakukan justru kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Karena ketika manusia itu tidak taat, Allah tidak akan merugi, Allah tidak akan turun derajatnya, Allah tidak akan menjadi hina. Justru yang menjadi hina itu diri kita sendiri, yang akan hina, yang akan binasa akibat tadi ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam momentum Ramadan ini mudah-mudahan tadi kita bisa menjadi karakter atau pribadi yang bertakwa, pribadi yang akan mendapatkan ganjaran yang hakiki, ganjaran yang paripurna, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang bertakwa itu tidak mungkin bisa didapatkan dengan mudah begitu saja, tapi melalui proses atau melalui hambatan dan ujian yang cukup berat dan cukup besar. Oleh karena itu kita
harus mampu menghadapi berbagai ujian dan rintangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan akhirat. Yaitulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah, menjadi renungan untuk kita agar kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas amal kita, agar kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.